Pada awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Rebecca. Dia memiliki suami bernama Mason. Hari itu mereka sedang bertengkar. Gara-gara Mason tidak mau datang ke acara makan malam bersama anak-anak mereka. Alasannya karena Mason sibuk bekerja. Karena tidak mau memperburuk keadaan, Mason akhirnya memilih pergi dari sana. Semenjak menikah dengan Mason, kehidupan Rebecca berubah drastis. Dia punya segalanya, bahkan aset perusahaan sebagian juga diberikan pada Rebecca. Mereka sudah memiliki 3 anak. Mereka bernama Jessica, Aon, dan Hank. Hari itu Rebecca bertemu dengan teman-temannya. Di sana mereka membicarakan diri masing-masing. Meski sudah berusia 50 tahunan, mereka masih memiliki jiwa muda. Soal pusrang sampai glory mereka juga masih berpengalaman. Teman-teman Rebecca ternyata juga tahu jika Rebecca dan suaminya sedang ada masalah. Bahkan ternyata Rebecca dan suaminya ini sudah lama tidak pusrang sampai glory. Dan yang lebih parah, ternyata selama ini ketika pusrang sampai glory, Rebecca tidak pernah sampai puncak. Hari itu Rebecca mengungkapkan semuanya. Meski malu dia berusaha menceritakan apa yang dia rasakan selama ini. Keesokan harinya mereka kembali bertemu, dan obrolan mereka masih saja seputaran pusrang sampai glory. Teman Rebecca bahkan menyarankan Rebecca untuk pusrang sampai glory sendirian agar mencapai apa yang dia inginkan. Namun Rebecca menolak karena terasa aneh baginya. Satu-satunya jalan adalah, Rebecca tinggal menyewa jasa pusrang sampai glory, bayar dan apa yang diinginkan Rebecca akan terpenuhi. Di sisi lain, ada Valentina, seorang penyedia jasa pusrang sampai glory. Ia mengutus salah satu anggotanya untuk menemui Rebecca dan membuat kesepakatan mengenai waktu serta tempat pertemuan. Hari berikutnya, Rebecca sudah menunggu di sebuah hotel. Ia tampak gelisah hingga akhirnya seorang wanita muda bernama Paris datang. Rebecca sempat mengira Paris salah kamar, tetapi ternyata semua sesuai dengan perjanjian. Meski begitu, Rebecca terkejut karena yang datang justru wanita muda, bukan yang seumuran dengannya. Ia pun menolak dan meminta Paris pergi. Beberapa hari kemudian, Rebecca bertemu lagi dengan teman-temannya. Di sana dia menceritakan apa yang terjadi kemarin. Namun temannya menyarankan agar Rebecca tetap mencobanya, dan akan tahu apa yang akan terjadi. Singkat cerita, Rebecca mulai mencoba kembali. Dia bertemu dengan Paris untuk kedua kalinya. Meski awalnya pertemuan itu berjalan lancar, pada akhirnya Rebecca tidak bisa, dan memilih pergi dari sana. Padahal yang Rebecca tidak tahu, Paris ini adalah salah satu yang terbaik, anak asuhan Valentina. Namun ternyata cincin milik Rebecca tertinggal di sana, dan Rebecca mau tidak mau harus mengambilnya. Di sana obrolan berlanjut, Paris mulai mendekati Rebecca, dan hampir saja pusrang sampai glory terjadi. Namun Rebecca tersadar dan memutuskan langsung pergi dari sana dan memberi Paris uang. Beberapa hari kemudian, Rebecca membuat janji temu dengan Paris di tempat yang sama. Namun kali ini berbeda, Rebecca sudah mulai percaya diri. Pada akhirnya Rebecca dan Paris pusrang sampai glory sampai Rebecca mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena saking asiknya, Rebecca lupa jika malam itu dia dan anak-anaknya sudah punya janji makan malam bersama. Alhasil anak-anak Rebecca dibuat kecewa dan batal makan malam di luar. Makin hari Rebecca dan Paris makin sering bertemu dan mengulangi hal yang kemarin terjadi. Rebecca benar-benar bahagia. Dia juga menceritakan apa yang dia rasakan pada teman-temannya. Rebecca mulai lupa diri. Bahkan dia sampai lupa jika dia punya tanggung jawab sebagai ibu dan juga istri. Namun hari itu, salah satu anak Rebecca menemukan catatan dari dokter. Ternyata Rebecca divonis kanker. Rebecca bingung harus bagaimana menjelaskan ini pada anak-anak mereka. Bahkan Mason ternyata juga sudah tahu dengan keadaan Rebecca. Dia ingin hubungan mereka kembali membaik seperti dulu. Pada akhirnya mereka berdua sama-sama mengaku salah dan saling memaafkan. Meski begitu, Rebecca masih tetap bertemu dengan Paris dan tentu saja pusrang sampai glory sampai berkali-kali. Tidak hanya Rebecca, ternyata Paris juga punya kisah kelam. Dulu dia punya kekasih, namun dia meninggal akibat kecelakaan yang dia sebabkan. Penyesalan sangat dirasakan oleh Paris. Untuk mengobati itu, dia punya hobi baru dengan melukis. Rebecca dan Paris sudah sama-sama terbuka satu sama lain. Apapun yang mereka rasakan dan alami selalu diceritakan. Namun beberapa minggu kemudian, Rebecca dinyatakan meninggal dunia karena penyakit yang dia alami. Dia meninggalkan semua masa lalu, baik bahagia maupun duka.
Dan pada akhirnya, film pun selesai.